Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang saat ini sedang sangat sedih karenamu. Yang saat ini sedang sangat sedih karenamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Karena ini umum, bukan pribadi, jadi kalau ada yang nggak cocok santai aja, karena memang tidak bisa mewakilkan semua orang. Kamu boleh personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita mau coba lihat dulu ya teman-teman. Yang saat ini sedang sangat sedih karenamu, ada energi seperti apa? Yang pertama teman-teman, ada energi kesepian yang sangat kuat ya. Artinya mungkin banget kamu selama ini menjadi orang yang selalu mendukung dia, selalu menyupport dia. Kamu lihat ya gambarnya itu ya, diangkat gitu ya. Jadi kamu tuh selama ini menjadi seorang penopang, salah satu pendukung yang paling kuat di dalam kehidupan dia. Ya, ada energi kelembutan di sana, ada energi kekuatan di sana. Dan mungkin saja pada saat ini dia harus menjalankan semua hal di dalam hidupnya sendirian. Ya, teman-teman, sorry ini belum diambil karena belum siap. Dan ada rasa kesepian, rasa keterbutuhan ya teman-teman akan kamu, karena mungkin dia jauh dari kamu secara fisik ataupun secara energi ya. Ada rasa kekosongan, ada rasa kerinduan, ada rasa dia mencari-cari kamu karena dia butuh untuk ditemani ya. Dia baik secara pikiran maupun secara jiwanya teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini sangat mungkin banget berefek banyak terhadap kesehatan dia, baik secara fisik maupun secara mental ya. Apalagi mungkin di sini ada yang sedang sakit ya teman-teman gitu ya, atau mungkin cenderung sakit-sakitan, atau mungkin dia ada satu penyakit yang ternyata baru dia ketahui teman-teman ya. Yang itu tambah membuat dia risau gitu ya, karena terakhiran ini masalah kesehatan cukup sering datang ke orang-orang. Misalnya contoh ya, dia ternyata baru banget mendengar kabar kalau dia terkena diabetes, atau dia baru banget mendengar kabar kalau ternyata dia itu kena sakit-sakit yang lain gitu ya. Nah, walaupun fisiknya nggak sakit, mentalnya itu kena teman-teman, jadi nggak bisa sehat gitu ya. Kenapa? Karena pikirannya itu kesendirian, kesepian, nggak ada dukungan. Lingkungan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap manusia teman-teman. Jadi ketika nggak ada pendukung, nggak ada seseorang yang support dalam posisi lagi down, itu bisa sangat-sangat berpengaruh sama kesehatan ya. Jadi makanya Sora selalu bilang hati kita sumber dari kesehatan yang terkuat ya. Dan dia berpusar saat ini dengan energi merasa bersalah sama kamu ya. Ada perasaan bersalah kepada kamu ya. Mungkin dia sudah mengecewakan kamu dengan perbuatan atau perkataan dia, atau ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia katakan, tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan, tidak sesuai dengan apa yang kamu pikir akan dia lakukan teman-teman. Jadi putaran energi merasa bersalah itulah yang membuat dia sedih karenamu ya. Jadi karena kepikiran soal kesalahan dia sama kamu teman-teman ya, karena itu masuk ke dalam jiwanya dia, dan itu tidak bisa dipungkiri berefek gitu ya. Yang tadi Sora udah bilang, muter-muter di situ energinya ya. Dan dia itu sebelumnya mungkin ada kecongkakan, mungkin ada kesombongan, mungkin ada harga diri yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi ya. Jadi walaupun dulu sebelumnya dia yang salah, dia berperilaku seolah-olah bukan dia yang salah. Itu ada teman-teman ya. Jadi orangnya itu nggak mau disalahin. Ada juga yang sombong, congkak gitu, yang ngerasa kayak nanti kalau kamu nggak sama aku juga ada kok yang lain yang mauin dan sebagainya ya. Tapi ternyata sekarang semuanya berbeda. Ternyata hati nurani nggak bisa dibohongin gitu ya. Kalau ternyata kamu itu punya dampak yang sangat besar buat dia gitu loh. Dan tadinya dia banyak memungkiri, mungkin dia memungkiri perasaan dia sama kamu, dia memungkiri kerinduan dia sama kamu, dia memungkiri kalau dia sebenarnya salah ke kamu teman-teman. Tapi semakin kesini dia itu seperti harus dipaksa menerima kenyataan di depan mata dan kenyataan perasaan sendiri kalau memang dia itu dalam tanda kutip butuh kamu
Dia sangat-sangat merindukan kamu, dan juga ada energi yang kuat yang terkoneksi di antara kalian. Saat ini dia merasakan apa yang sebelumnya kamu rasakan. Mungkin perasaan kangen, rindu, kecewa gitu ya, campur aduk. Kamu pernah merasakan itu, atau bahkan sekarang mungkin masih merasakan hal itu juga ya. Dan sekarang dia bisa merasakan itu semua karena sekarang itu dia alami sendiri, teman-teman ya. Jadi sekarang baru bisa paham ketika dia sudah berada di dalam posisi kamu, sama seperti perasaan kamu saat ini. Artinya jiwanya dia itu merasakan gaung dari perasaan kamu juga, teman-teman. Kenapa sih bisa ngerasain? Karena memang kalian itu terhubung ya, kalian itu terkoneksi gitu ya. Di mana ada koneksi antara kamu ke dia dan dia ke kamu, dan ini adalah sebuah koneksi yang suka nggak suka, mau nggak mau, itu memang mengikat kalian, menghubungkan kalian ya, teman-teman. Dan apalagi ya, selama ini sudah ada waktu yang berlalu ya, teman-teman. Jadi ini adalah pertanda dari semesta yang mungkin selama ini sudah banyak memberikan dia pertanda, peringatan dengan sabar gitu ya, tapi tidak ditanggapi atau tidak digubris, dia abaikan, dan sekarang jelas terlihat bahwa istilahnya kesabaran kamu tuh ada hasilnya. Mungkin kamu selama ini menunggu lama untuk tahu kabarnya dia, untuk tahu ada perubahan ke hatinya dia ya, teman-teman. Sekarang itu mulai bisa dirasakan. Sekarang ada perasaan mellow yang mendalam, perasaan duka yang sangat-sangat mendalam, teman-teman ya. Karena ternyata dia itu ngerasa bahwa dia itu kehilangan kesempatan, dia tuh kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Mungkin saja kamu sudah banyak yang tidak mau memberikan kesempatan kedua, atau kamu menghindari dia paling tidak untuk berkomunikasi saat ini atau ketemu, atau kamu memang sudah benar-benar tutup buku. Intinya adalah dia kehilangan kamu ya, dia kehilangan sayang yang diberi, kehilangan cinta yang dulu selalu dia dapatkan, teman-teman. Apalagi kamu tuh jadi orang yang selama ini paling bisa dia percaya, teman-teman. Kamu tuh seseorang yang paling bisa dia percaya, seseorang yang paling setia, dan dia sekarang kehilangan orang yang bisa dipercaya itu, dan kehilangan kesetiaan itu. Teman-teman, zaman sekarang itu cari orang yang bisa dipercaya, cari orang yang bisa setia, yang bisa dipegang omongannya, itu sangat susah zaman sekarang ya. Cari orang pinter mungkin masih banyak gitu ya, tapi cari orang yang bisa dipercaya, jujur, setia, itu sangat-sangat susah ya. Bahkan kenapa salah satunya aku tidak menaruh WhatsApp untuk konsultasi, teman-teman. Karena sejujurnya banyak banget ya calon-calon klien itu yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Satu, menyebarkan nomor dengan sembarangan, taruh namanya asal-asalan. Lalu ada juga yang paling sering adalah menjanjikan, mengiyakan akan konsultasi, tapi lalu menghilang begitu aja ya. Sora di ghosting, sora di PHP. Nah, teman-teman, kalau bisa jangan ya, apapun posisinya kamu gitu ya. Kalau kamu tuh mau udah janji sama seseorang, even kamu ke penjual, kalau kamu udah janji mau beli barangnya dia atau mau apa sama dia gitu ya, teman-teman, jangan lalu ngilang atau tiba-tiba batalin gak jadi gitu ya. Sebaiknya jangan gitu ya, kesian teman-teman ya. Penjual itu juga udah mengharapkan kan, atau mungkin udah mempersiapkan barang yang mau kamu beli atau hal yang kamu mau pesen dari dia gitu ya. Terus tiba-tiba kamu diemin gitu aja, kamu ghosting gitu aja, teman-teman ya. Jangan ya. Kalau memang mau nanya dulu, bilang aku nanya dulu ya kak gitu loh. Kalau emang nggak jadi juga jangan di-read abis itu nggak dibales gitu. Itu kan juga kurang sopan santun ya. Tinggal bilang aja, kak sorry, aku nanya dulu ya infonya, terima kasih sebelumnya, next aku hubungin lalalala gitu ya. Tapi jangan dicuekin. Kalau kamu tuh dicuekin sama orang, seneng nggak? Kan nggak seneng juga. Kamu juga kan nggak pengen kan kalau kamu hubungin seseorang terus dia cuma baca doang terus nggak bales. Pasti ada perasaan sedih, perasaan kenapa sih aku nggak dibales, keki, kesel dan sebagainya. Kalau kamu tidak mau mengalami seperti itu, jangan lakukan itu sama orang lain, karena itu kan namanya ada hukum tabur tuai gitu ya. Kalau kamu aja nggak mau di PHP-in sama pasangan kamu, nggak mau dicuekin, kamu juga jangan gituin orang gitu ya. Itu saran Sora aja. Banyak juga yang masuk ke tempat Sora itu, kak mau konsul,
Ini harga berapa? Ya ampun teman-teman, boleh ya sopan santunnya mungkin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sora dan admin aku gitu ya, kami tuh manusia bukan robot. Ya gitu aja, karena sering banget tuh kayak gitu ya, udah iyain, udah kita cariin jadwal gitu ya, tiba-tiba nggak ngilang, nggak jadi, dibaca doang kayak gitu ya. Itu adabnya kurang ya. Oke, kita lanjutin. Jangan teman-teman ya, kamu kan juga nggak mau digituin ya, nanti kamu jadi ngerasain digituin loh ya, jangan. Di sini teman-teman ada energi di mana dia menyesali, kenapa kok aku tidak memperjuangkan kamu, kok aku tidak mengusahakan kamu ya. Artinya nih, seseorang yang memang sebelumnya orang yang kurang berusaha, apapun alasannya ya, apapun kendala di antara kalian, mau itu jarak ke, mau itu kendala finansial ke, mau itu kendala beban stres ke, mau itu situasi dan keadaan ke, apapun 1001 alasannya, intinya adalah usaha ya. Apapun kendalanya teman-teman, kalau kita gigih mau berusaha akan ada jalannya. Paling tidak berjuang dulu ya teman-teman. Kayak contohnya aja para pahlawan kita zaman dulu, kalau udah mikirnya, aduh nih pasukan asing gitu ya, penjajah kita semuanya pada pakai senjata api gitu ya, kita cuma punya bambu runcing. Kalau kayak gitu udah nggak mungkin deh kita bakalan menang ya, selamanya kita akan dijajah teman-teman, mungkin sampai saat ini gitu ya. Tapi karena yakin ada usaha, ada kegigihan, ayo kita berjuang meskipun kita nggak punya senjata api ya, meskipun cuma dengan alat seadanya, yang penting ada satu niat. Ya, itu yang kalau Sora lihat di sini, yang sebelumnya mungkin tidak dia cukup lakukan gitu ya, dengan 1001 alasan itu, yang penting kan usaha dulu gitu ya teman-teman. Dan sebelumnya dia itu banyak banget memungkiri, dia memungkiri perasaan dia sama kamu. Di sini juga dia banyak menghindar karena dia banyak ketakutan. Memang sih gitu ya, dia banyak takut, mungkin karena situasi keadaan dia nggak baik gitu ya. Karena kalau Sora lihat mungkin finansial dia juga mungkin nggak bagus, keadaan dia juga kurang baik gitu ya. Tapi kan menghindar itu bukan sesuatu yang bagus lah ibaratnya gitu ya teman-teman. Kita lihat kenapa sih memang keadaannya dia. Teman-teman, keadaan dia itu lagi bener-bener fokus banget untuk mau maju, mau berhasil gitu ya. Ada impian yang lagi dia kejar ya. Nah, jadi prioritas dia itu beda ya. Tapi kan paling nggak ayolah diusahakan kan gitu yang diharapin ya teman-teman. Karena memang kalau surat di sini orangnya itu ada yang ngejar-ngejar banget gitu ya. Walaupun di satu sisi lain ya teman-teman, dia tidak bisa memungkiri ini adalah energi belahan jiwa. Artinya ini juga perlu adanya energi keseimbangan. Mencoba sebelumnya dia menghindar gitu loh, tapi ternyata sekarang nggak bisa dibohongin kan. Sedih mendalam karena ternyata memang belahan jiwa ya teman-teman. Dan ternyata sukses yang mau dia cari itu, sukses yang mau dia kejar itu belum tentu bisa dia gapai kalau dia tidak punya energi yang punya pendukungnya dia. Artinya banyak hambatan atau rintangan yang mungkin belum bisa membuat dia mencapai itu, karena sukses itu jauh. Karena apa? Karena dia tidak menerapkan energi keseimbangan teman-teman ya. Apalagi selama ini kamu adalah yang paling support dia, entah itu dalam kerjaannya, entah itu dalam kehidupan, kamu support dia nomor satu ya. Kamu selalu berusaha akan menolong dia apapun yang diperlukan, entah finansial kayak entah apa, pokoknya kamu bantu sebisa mungkin ya teman-teman. Dan sekarang banyak energi perubahan ya, karena setelah kamu tinggalkan itu, atau mungkin hubungan kalian tidak sama lagi, sesuatunya berbeda. Sekarang dia jadi bisa lebih melihat segala sesuatunya lebih jelas. Sekarang lebih bisa melihat apa yang harus diperjuangkan gitu ya teman-teman. Karena sekarang yang dia mau cari, dia paling butuh namanya energi kebahagiaan itu. Dan sekarang dia kehilangan energi kebahagiaan itu teman-teman ya. Energi kebahagiaan itu hilang di dalam hidupnya dia gitu ya. Karena selama ini dia ego, mengikuti kemauan dia sendiri. Dia menyesali itu semua. Sangat-sangat menyesal. Kenapa aku seperti itu? Kenapa aku nggak ngusahain? Kenapa aku nggak mau berjuang? Kenapa aku nggak mau disiplin untuk fokus gitu ya? Kenapa? Karena selama ini ya dia disiplin tapi untuk hal yang lain gitu ya. Jadi sikapnya dia itu cuek sama kamu, nggak berusaha gitu ya. Sehingga sekarang dia kehilangan kebahagiaan terdalam ya. Karena kamu yang selama ini membahagiakan dia, menceriakan hari-harinya dia teman-teman ya.
Dia tuh ngerasakan sekarang sedih terdalam karena dia mungkin sebelumnya tidak cukup bersyukur atas cinta yang kamu beri, sayang yang kamu beri gitu ya. Jadi tuh sekarang dia jadi baru bisa belajar menghargai apa yang dia punyai, apa yang dia miliki. Kalian bisa saja pribadi yang sangat kontras berbeda, tapi karena saling kontras itulah disanalah terjadi energi yang saling mengisi. Apa sih artinya kamu buat dia selama ini, teman-teman? Apa sih arti kamu selama ini buat dia? Ya, ini kartunya sampai susah banget, sampai licin, sampai jatuh-jatuh. Teman-teman, kamu selama ini adalah pendukung dia, dimana segala ada beban-beban yang ada, stres yang ada, gitu ya. Kamu berusaha untuk bantuin. Kamu adalah definisi dari penopang dia nomor 1, bantuin dia, teman-teman. Ya, dan kamu juga penyeimbang gitu ya. Jadi kalau dianya gimana, kamu yang seimbangin. Ada kamu tuh justru banyak jadi balance loh, teman-teman. Dan selama ini dalam naik turunnya, pasang surutnya hubungan kalian, kamu bertahan sama dia loh, teman-teman. Kamu bertahan untuk sama dia. Kamu berjuang untuk dia, teman-teman. Ya. Selain daripada itu, kamu juga artinya kedamaian dan ketenangan. Kamu tuh bawa ketenangan, bawa kedamaian, bawa dukungan. Dan kamu juga yang secara misi jiwa membantu dia untuk berkembang, teman-teman. Kehadiran kamu membuat dia itu banyak untuk belajar, banyak untuk berproses, teman-teman. Ya, karena kamu tuh banyak ngajarin dia loh. Kamu tuh banyak mendewasakan dia gitu ya. Jadi kamu tuh benar-benar berdampak banyak buat hidup dia gitu ya. Setiap omongan kamu, setiap perkataan kamu, kamu juga kasih, meskipun kamu mungkin jauh, tapi kamu berusaha kirimin vibrasi positif sama dia. Saat ini dia sedang mencari cara untuk memulai lagi bicara sama kamu. Karena mungkin dia bingung, aku harus mulai bicara dari mana? Apakah kamu masih mau kasih aku kesempatan? Apalagi kalau kamu udah blok dia, kamu ngindarin dia, kamu jauhin dia gitu ya. Dia jadi makin bingung gimana kita mulai bicaranya gitu loh ya. Dan sebenarnya dia tidak benar-benar siap kalau kalian harus berakhir gitu ya. Harus usai itu dia sebenarnya nggak siap ya. Karena dia ada energi, dia butuh kamu. Dan ada koneksi dengan kamu yang sangat terasa berbeda. Koneksinya sangat spesial, bukan koneksi biasa. Ini adalah energi dari cinta sejati. Jadi ini energi yang sangat-sangat kuat ya. Bukan energi biasa-biasa aja. Karena memang energinya juga beda koneksinya. Mungkin dia nggak bisa dapetin di mantan-mantannya dia, gebetan-gebetan dia yang lain, ya. Aku baru mengerti artinya hadir kamu setelah kamu sudah tidak ada lagi di sisi. Jadi keberartiannya kamu, keberhargaannya kamu, artinya sekarang sudah mulai bisa dia rasakan ketika kamu nggak ada, ya. Dan seandainya dia bisa mengulang waktu, dia pingin bisa mengulang kenangan, dia pingin bisa melakukan hal yang berbeda. Meski kalian tidak berkomunikasi, ya dia menghindari atau gimana, tapi dia tetap mengamati kamu dari jauh, teman-teman. Memperhatikan, jadi dia stalking kamu, mungkin melalui sosial media, atau bahkan secara energi, dia mengamati kamu. Ada beberapa orang yang kalau energinya koneksi, dia tuh bisa kayak memantau gitu ya, energi orang tersebut. Jadi ketika orang tersebut ada apa-apa, dia bisa merasakan. Itu nyata kok. Ya, paling gampang itu koneksi biasanya kalau terasa nomor 1 itu biasanya misalnya ibu dengan anak ya. Anaknya kenapa-napa, ibunya itu pasti tahu gitu ya. Balik juga kalau anaknya care, ibunya kenapa-napa itu biasanya tahu, walaupun mereka belum lagi nggak komunikasi gitu loh. Itu kan nyata ya. Atau saudara kembar, kadang-kadang saudara kembar yang ngerasain sesuatu yang lain tuh bisa dirasain, itu namanya koneksi ya. Berpisah darimu membuat aku memahami arti sebuah ikatan jiwa. Sebelumnya nggak paham, ya. Kalau tubuhnya terpisah jarak sama kamu, tapi jiwanya sudah terikat mati, ya. Gundah dan risau itu nyiksa dia, ya. Obatnya cuma pingin dia ketemu kamu, dia pingin meluk kamu, teman-teman. Dan sekarang saat ini dia sedang merasa sangat-sangat pesimis dan tidak yakin sama masa depan. Dan justru saat lagi down inilah dia ngerasa paling butuh kamu. Dan tanpa kamu, hari-hari itu terasa sangat mendung, terasa sangat-sangat suram, gak ada yang mewarnai harinya dia. Dan dia sekarang cuma bisa berdoa, kamu tuh masih sayang dia, kamu masih cinta dia, dan kamu belum berhenti mencintai dia. Yang akan dia lakukan ke depannya, teman-teman,
ini mungkin sudah jatuh ya. Dia merasa sudah hancur lebur keadaan dia, situasi dia, dan mungkin percintaan kalian. Yang dia harapkan adalah bisa segera bangkit, bisa segera datang ke kamu, bisa segera ada pergerakan gitu ya. Yang dia bisa lakukan hanyalah dia harapkan bisa segera hadir ya. Dia itu sedang mencari celah untuk bisa berjuang dan mempertahankan. Karena saat ini mungkin saja ada energi dia itu masih belum benar-benar siap ya, dalam tanda kutip. Dia juga takut ya, takut kamu nggak terima dia. Terus secara energi juga dia maju mundur gitu ya teman-teman. Karena ini ngomongin kesiapan juga ya untuk jadi aksi nyata. Sebenarnya dia itu mau datang, tapi dia tuh kayak takut ya. Dia sedang mengikuti intuisi hatinya. Kenapa? Dia takut kamu mau terima dia apa enggak gitu ya. Sehingga dia itu cuma pasrah sama waktu dan semesta. Tuhan, bukakan aku jalan untuk bisa terkoneksi lagi sama dia. Ya, karena dia banyak khawatirnya. Dia banyak khawatir kamu nggak terima, kamu marah, kayak gitu ya teman-teman. Sora, tapi kalau dilanjutkan, apakah ini bisa jadi baik? Teman-teman, kalau kamu masih banyak kekhawatiran dan ketakutan, jangan ya. Kalau kamu masih banyak kekhawatiran dan ketakutan, jangan ya. Lakukan apa yang menurut kamu terbaik dan bisa bikin kamu happy ya, apa yang paling kamu inginkan ya. Jadi dia kalaupun dia datang ya, kamu bisa lihat dulu, kamu bisa amatin dulu ya. Kamu tidak harus langsung memberikan semua hati dan sayang kamu ya teman-teman. Karena mungkin kamu juga butuh waktu untuk yakin dan percaya sama orang ini lagi, dan itu sangat-sangat wajar ya. Apakah dia mau mengerti akan itu semua? Iya kok teman-teman. Dia percaya gitu ya, dia percaya bahwa hubungan ini masih ada jalan yang positif. Dia itu akan ada masa depan yang indah buat kalian. Jadi kalau kamu masih butuh waktu pun, dia bisa ngerti gitu ya. Dia bisa memahami bahwa kadang kita butuh waktu untuk menunggu matahari terbit ya. Nggak bisa kita, oh ini udah gelap sekarang, maunya matahari terbit sekarang juga. Nggak gitu kan. Kadang kita mesti nunggu dulu gitu ya, nunggu sampai besok pagi gitu ya. Menunggu itu memang tidak menyenangkan gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada optimisme yang dia harapkan bisa membawa keberhasilan untuk kalian atau hubungan ya. Nggak usah pakai ditanya, Kak kapan-kapan. Segera yang dia mampu. Dia pun sedang mengukur kemampuan dirinya, mengukur kemampuan keadaan dia yang sedang seperti sekarang. Kan kamu tahu sendiri, hidupnya juga sekarang lagi banyak masalah, banyak beban, naik turun. Oke? Sebelum kita ke zodiaknya teman-teman, Sora izin seperti biasa promosi gelang deh tuh, cincin bulan yang masih ada. Teman-teman, ini cincin bulan dari batu Amazonite membawa harmoni, terhubung dengan cakra hati dan cakra tenggorokan. Soalnya lupa jelasin dari kemarin ya, ini tuh teman-teman ukurannya itu bisa dibesar kecilin gitu ya. Ini bisa dibesar kecilin, jadi kamu nggak usah khawatir masalah ukuran. Bahannya stainless steel coat. Ini bagus banget karena ini udah Sora booster dengan energi healing. Jadi aku tuh belajar energi healing, dan ini akan membantu kamu melembutkan aura kamu. Ketika kamu berbicara itu lebih menenangkan, lebih menyenangkan, khususnya untuk kalian yang sering emosional, sering kalau berkata-kata mungkin atau apa, komunikasi itu terganggu gitu ya. Mungkin susah mengungkapkan perasaan atau emosional. Ketika mengungkapkan perasaan, orang salah paham maksud kamu, atau kamu nggak paham maksudnya orang itu. Intinya ini memperbaiki komunikasi. Dan teman-teman, ini memperbaiki kualitas hubungan kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ya, dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu. Dan ini melembutkan. Otomatis kalau aura kamu melembutkan, ketika kamu bisa memberikan kedamaian, itu akan sangat-sangat senang orang berada di dekat kamu ya. Tapi kalau kamu cantik, kamu menarik, tapi ketika diajak komunikasi itu nggak menyenangkan, nggak ada orang yang mau. Kenapa? Karena pada akhirnya komunikasi adalah kunci ya. Batu Amazonite ini harganya 225.000. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot. Kak, aku nggak ada Instagram. Ya udah, nggak usah pusing-pusing, klik link yang ada di bawah, sudah Sora sematkan. Di Tokopedia harganya lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedianya. Dipesan segera karena stok terbatas. Kalau nanti dia habis, aku tidak restock lagi kemungkinan, karena dia ada minimum ambil teman-teman. Aku nggak bisa kalau cuma 1-2 karena dia import, jadi dia ada pajaknya, dia ada ongkos kirimnya. Ini batu beneran ya teman-teman, bukan main-main ya. Dan bulan sabit itu adalah lambang dari pikiran positif dan perilaku positif. Teman-teman yang udah sering beli produknya Sora, pasti boleh tuliskan di kolom komentar kualitasnya kayak apa
ya. Dan teman-teman, setiap produk yang Sora jual itu tidak pernah ada yang sama. Dari yang kupu-kupu kayak yang kemarin bulan bintang kayak itu nggak ada yang sama. Setiap batu fungsinya beda, programnya juga beda. Jadi kamu nggak usah khawatir, Kak, aku udah beli kemarin. Nggak usah, jangan pikir yang sama, semua beda, ada fungsi masing-masing. Sora tuh udah pikirkan gitu ya kalau jualan barang, jadi kamu bisa koleksi juga gitu ya. Ayo dibeli selagi masih ada. Jadiin hadiah juga boleh, teman-teman, kasih hadiah yang positif ya. Kamu kadang-kadang kalau beliin barang-barang apa yang nggak berguna, udah bosen, nanti nggak berguna lagi. Kalau ini selalu ada gunanya ya, bukan pelet, bukan susuk, bukan pesugihan ya teman-teman. Pisces, cek Sun, Moon, Rising, Venus, Aquarius ya, ini media membantu. Capricorn, Taurus, Aries, Scorpio, dan Leo. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus. Kalau mau beli sekarang teman-teman, berhubung masih ada ya. Nanti kalau udah habis baru pada nanya, Kak, aku mau dong cincin bulannya. Aduh, udah nggak ada, Neng, kalau udah habis, Neng, gitu ya. Aku juga cuma simpan untuk aku satu-satu doang. Oke, beli selagi masih ada. Oke, kita coba ya. Untuk teman-teman juga yang pengen personal reading, pengen baca bazi buat tahu jalan hidup, buat belajar tarot juga gitu ya teman-teman, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Ada biayanya. Kamu kan sekolah juga belajar, ada biayanya. Sora tuh sekolah loh. Aku tuh kursus gitu loh ya. Aku tuh buku-buku tarot beli, belajar. Terus habis itu bazi juga aku belajar, ada sekolahnya gitu ya. Jadi nggak serta-merta aku juga nggak pakai modal. Ya teman-teman, ilmu yang berharga itu ada harganya ya. Oke. Nah, kita lihat. Oke. MMRG YIUROOGT JNAWDU 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora tunggu belanjanya, Sora tunggu personal readingnya. Sampai kita ketemu lagi. Jangan lupa main ke Misana Sora. Bye-bye.